Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi ketenagakerjaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kalista Davira Wicaksono. Saya Zara Fiana Faras. Saya Gendis Maswari. Saya Nakia Sendiri Sindu. Dan saya Syifa Azaria Tufailah. Jadi, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja atau yang siap dan mampu untuk bekerja dalam kegiatan ekonomi guna menghasilkan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu penduduk usia produktif dari 15 sampai 64 tahun maupun yang bekerja ataupun tidak bekerja. Angkatan kerja terbagi menjadi dua, ada tenaga kerja dan pengangguran. Tenaga kerja terbagi menjadi tiga, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Pengangguran terbagi menjadi tiga, pengangguran terbuka, orang yang benar-benar tidak bekerja. Pengangguran setengah menganggur, orang yang kerjanya cuma 8 jam per hari, contohnya part-time. Pengangguran terselubung, orang yang kerjanya tidak sesuai passion, contohnya lulusan sastra Jawa atau menjadi satpam. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, agar dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaannya pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Oke, jadi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja itu ada dua, upaya formal dan upaya non-formal. Nah, jadi untuk upaya formal itu adalah pelatihan melalui lembaga resmi atau profesional untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja supaya sesuai dengan standar industri. Contohnya seperti sekolah, kuliah, program sertifikasi, serta magang untuk mendapatkan pengalaman kerja. Selanjutnya adalah upaya non-formal. Upaya non-formal adalah segala pelatihan di luar lembaga resmi yang bersifat fleksibel dan mandiri. Contohnya seperti mengikuti seminar, workshop, komunitas, maupun belajar otodidak. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kreativitas, soft skill, serta menyiapkan tenaga kerja bisa beradaptasi di perkembangan zaman. Halo, perkenalkan, saya Nakia Sendiri Sindu, kelas 11 final. Ini adalah mentor modeling saya. Salah satu pekerjaan yang terlatih dari awal masuk mentor yaitu pertama kali masuk kelas modeling itu dari tahun kemarin sama di kelas modeling lagi juga. Awal itu terpilih jadi mentor itu karena aku best student batch 29 itu. Oke, pakai pelatihan pertama adalah cara video yang latihan aku lolos, habis itu dan aku jadi aku saat ini mentor di tempat modeling edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista dari kelompok 6 bersama narasumber saya. Boleh perkenalkan diri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Wicaksono, saya seorang video editor. Baik, pertanyaan pertama. Apa tugas utama seorang video editor? Oke, jadi gini ya, Kalista Davira Wicaksono. Tugas utama seorang video editor adalah mengubah dari hasil syuting menjadi sebuah karya yang menarik, informatif, sesuai dengan konsep dari penulisan naskah ataupun visualisasi yang dikerjakan oleh sutradara di lapangan.
secara garis besarnya adalah itu memilih shot-shot yang terbaik, yang relevan, ya, dan menggabungkan dan membuang yang tidak perlu ya, sesuai dengan naskah atau skenario yang ada. Oke, tadi sudah dijelaskan apa tugas utama seorang video editor. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa penting pelatihan dan pengalaman kerja bagi tenaga kerja terlatih? Oke, jadi begini, pelatihan dan pengalaman kerja itu sangat penting bagi seorang video editor. Keduanya itu saling melengkapi dan memainkan peran krusial dalam membangun sebuah karir yang sukses di industri kreatif. Pentingnya pelatihan itu apa? Pelatihan baik formal ataupun non formal itu memberikan dasar yang kuat dalam membantu meningkatkan kualitas kerja. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa sistem upah yang berlaku di Indonesia. Di antaranya seperti upah berdasarkan waktu, yaitu berdasarkan seberapa lama orang bekerja. Selanjutnya, upah prestasi atau satuan hasil, yaitu upah yang diberikan berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan yang merupakan hasil kesepakatan pekerja dan perusahaan. Upah premi yang merupakan gabungan antara upah prestasi dengan premi tertentu. Upah indeks biaya hidup yang berdasarkan biaya hidup seseorang. Dan terakhir, mitra usaha yang merupakan sistem upah bonus. Ini adalah contoh dari pengangguran. Hal ini disebabkan oleh susahnya mencari lowongan pekerjaan di Indonesia. Sedangkan yang satu ini adalah contoh setengah menganggur karena ia tidak digaji secara resmi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari pengangguran. Ada banyak sekali penyebab dari pengangguran yang ada di Indonesia. Di antaranya, kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya syarat pekerjaan yang tidak relevan, tenaga kerja yang kurang terampil dan terdidik, banyaknya PHK, dan juga banyak teknologi yang sudah menggantikan pekerjaan manusia. Selanjutnya, ada dampak negatif dari pengangguran, seperti penurunan produksi nasional dan daya beli, rentan terjadi kejahatan, meningkatnya kemiskinan, dan ketidakstabilan politik, peningkatan beban sosial pada negara, dan penurunan kesehatan mental bagi individu yang menganggur.